Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Beransyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan video pembelajaran kita mengenai circular double English. Dan kita akan memanipulasi untuk yang not tengahnya. Oke, jadi untuk yang not tengah, misalnya untuk yang penambahan dulu, penambahan di not tengah. Jadi misalnya kita punya sekumpulan not atau circular double English. Kemudian kita akan mengisikan new note ke posisi ke-7 gitu ya. Apakah bisa? Ya bisa, karena notnya melingkar. Gitu. Jadi nanti urutannya pasti kan ini 1 2 3 4 5 6 7. Gitu. Jadi nanti urutannya gini. Value 1, value 2, value n atau new note, kemudian value 3, value 4. Gitu ya. Kemudian kita akan melakukan transversing dari 1 sampai posisi min 1. Gitu. Jadi nanti si current akan berhenti di not ke-6 atau not sebelum posisi yang kita mau. Jadi posisi kita posisi 7, dia akan berhenti di posisi 6. Kalau kita mau di posisi ke-8, dia akan berhenti di posisi 7. Itu. Sip ya. Seperti ini. Dan kita perlu after not, gimana after not ini hasil dari current next-nya. Jadi current ini next-nya ke value 3, jadi after not-nya ya value 3. Begitu. Jadi tadi sampai sini. Kalau sudah, kita ganti si current next-nya ke new note. Oke. Dan pref dari after note ke new note. Nah, kemudian pref dari new note ke current, next dari new note ke after note. Gitu doang. Sip ya. Oke. Jadi kita akan perbaiki ini dulu. Ini saya sering lupa nih. Nggak tahu kenapa ya, sering lupa di sini. Untuk yang pengecekan kalau misalnya si link listnya sudah dibuat atau belum. Sini. At first ada. Gini, at first sudah. At last. Gini, remove first. Remove last. Sorry ya, sedikit perbaikan. Sip, sudah. Sekarang add middle. Di sini add middle. Gitu, misalnya kita punya void add middle. Parameternya sama seperti ini. Hanya saja di akhirnya kita punya parameter posisi. Kita mau nambahin ke posisi berapa gitu ya. Ini coba kita isi gini. Jadi gimana tadi awalnya? Kita punya new node. Sama aja kayak gini ya. Kalau ada yang cepet ngapain di lambat-lambatin, bisa kopas kok. Gini. Sip, sudah ya. Jadi untuk new node diisi data yang kita mau dari parameter gitu. Kemudian kita melakukan transversing. Di mana current awalnya head dan nomor awalnya 1 gitu ya. Dan untuk ini sorry, tipe datanya belum. Gini, while kalau nomor masih lebih kecil dari posisi min 1 kan gitu ya tadi, maka current kita set current next nomor plus. Gini. Sip, kita sudah transversing. Ya, sudah transversing, kemudian ketemulah si current. Dan kita akan set after not sama dengan current next. Oke. After not sama dengan current next gitu. Sip. Kalau sudah apa lagi? Kalau sudah, nah ini nih step yang terakhir. Oke, yaitu next dari current ke new node. Kemudian pref dari after node ke new node, kemudian pref dari new node ke current, next dari new node ke after node. Oke. Jadi yang di sini current next-nya ke new node gitu ya. Kemudian after node untuk yang pref-nya
ke new node. Ini sip. Kemudian new node untuk yang prefnya ke current, kemudian new node nextnya ke after node. Gini. Nah, cuman lagi-lagi saya lupa pengkondisian pengecekan. Astaga. Ya dari tadi lupa terus tuh. Gini. Dan kalau kita mainnya di middle atau penambahan node atau penghapusan node di tengah gitu ya, di tengah, kita perlu pengkondisian lagi. Apa itu? Jadi gini. If kalau kita mau menambahkan ke posisi pertama, ya nggak boleh. Tampilkan aja misalnya cout posisi 1 bukan posisi tengah. Gitu. Ya. Endline. Kemudian else if kalau misalnya posisinya kurang dari 1. Nah ini. Kita nggak bisa nambahin posisi ke 0 ya. Nggak bisa. Maka tampilkan aja. Misalnya posisi di luar jangkauan. Gini. Kemudian step terakhir else. Jalanin ini. Gitu ya. Gampang. Sip gini. Ini tab 1 kali biar rapi. Gini. Jadi awalnya kita cek apakah si link listnya sudah dibuat apa belum. Kalau sudah kita cek. Kita mau nambahin posisi berapa. Kalau kita mau nambahin posisi pertama, yaitu kan sama halnya kita nambahin di add first gitu ya. Jadi ngapain kita perlu ini. Oke, jadi posisi 1 bukan posisi tengah. Nah kalau posisi yang kita mau itu kurang dari 1, ya kan nggak bisa kita nambahin ke posisi min 1, nggak bisa. Gitu ya. Maka tampilkan posisi di luar jangkauan. Sip, gini teman-teman. Sudah ya, kalau sudah cobain deh. Atau gini, ini kan data terakhir hanya ada 1 data ya. Gimana kalau untuk yang remove kita hilangin dulu. Jadi sekarang ada 3 data harusnya. Oke, ada 3 data. Kemudian gini. Add middle. Misalnya nama barangnya adalah pomade gitu ya. Jumlah barangnya misalnya ada 11, boleh ya. Kemudian harganya misalnya 20.000. Itu kita mau nambahin ke posisi berapa? Misalnya kita mau nambahin ke posisi 6 ya. Posisi 6. Sip, jadi nanti urutannya sikat gigi, sampo, kemudian si pomade, kemudian sabun mandi. Itu urutannya. Sip teman-teman, kalau sudah di print data barang. Sip, kalau sudah di save, lalu di running. Tuh ya, jadi urutannya sekarang sikat gigi, sampo, pomade, sabun mandi. Sip teman-teman, kita sudah menyelesaikan untuk yang add middle. Nah, lalu ini yang terakhir, yaitu remove middle atau delete at middle node. Kita delete di node yang di tengah. Jadi contoh, hapus posisi ke-7. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Value 3 kehapus harusnya. Sip. Ya seperti tadi kita looping dari 1 sampai posisi min 1. Kemudian ketemulah si current yang hasil dari node sebelum posisi yang kita mau. Jadi kalau posisinya 7, current berhenti di posisi ke-6 atau node ke-6. Itu. Lalu ada node delete yang hasil dari current next. Lalu ada after node hasil dari del next. Begitu. Kalau sudah tadi seperti ini ya ketemunya. Lalu next dari current menuju ke after node gitu ya. Dan pref dari after node menuju ke current. Kalau sudah seperti ini, delete node del. Gitu. Sip ya. Jadi kita buat sekarang. Kita buat untuk yang void remove middle, atau saya komentarin lah ya. Remove middle. Gini. Kemudian kita perlu parameter posisi. Ini kita bisa copy paste aja dari sini ya. Bentar, dari sini. Sip.
Oh, sorry, saya cut ya. Copy, paste di sini. Dari ini ya, tadi copy paste dari add middle, sorry. Di sini cuman beda ininya, beda. Ini hapus. Sip, gini. Oke, jadi kita melakukan pengecekan sama seperti add middle tadi. Kemudian kita melakukan looping dengan kondisi sama ya. Kalau nomor kurang dari posisi -1 gitu. Sip. Kemudian kita lanjut di sini. Apa tuh? Oke, current sudah ketemu. Kemudian del sama dengan current next. Kemudian after node sama dengan del next. Sama dengan ini sudah. Lalu apa lagi? Oke, next dari current ke after node, pref dari after node ke current. Oke, jadi current nextnya ke after node, kemudian after node untuk yang prefnya ke current. Itu kalau sudah apa? Delete node del. Delete not del. Sudah tuh kayak gini ya. Untuk yang remove middle, coba di sini ada 4 barang, 1 2 3 4. Coba kita hapus posisi ke 6 gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi si sampo ini akan terhapus. Oke, cobain di sini remove middle posisi ke 6. Kalau sudah dihapus, print data barang. Gini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampo kehapus harusnya. Coba kita running. Oke, tinggal sikat gigi, pomade, dan sabun mandi. Sudah, keren tuh teman-teman. Jadi kita sudah tahu ya apa itu circular doubling list dan implementasi di C++ beserta manipulasi node-nya. Sip, jadi kita sudah selesai untuk yang seri linked list. Kita sudah selesai. Nah, lalu di video selanjutnya kita akan mengenal istilah stack atau tumpukan data yang tertumpuk gitu. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Dan seperti biasa implementasi kita menggunakan C++. Karena di struktur data ini implementasinya menggunakan bahasa pemrograman C++. Gitu. Dan ini akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Fabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.